Hai semua, ketemu lagi di Verde Phone. Kali ini aku mau nge-versusin Realme C31 dan Xiaomi Redmi 9T. Alasan kenapa aku mau nge-versusin dua HP ini ya karena soal harga kedua HP ini yang hampir sama, yaitu ada di kisaran harga 1.700.000 hingga 1.800.000-an. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi bingung cari HP harga segitu, coba simak dulu video ini, dan jangan di-skip. Siapa tahu bisa berguna buat kamu, karena di sini aku bakal bahas detail kelebihan dan kekurangan kedua HP ini. Sebelum masuk ke pembahasan, boleh dong dipencet dulu tombol subscribe dan like-nya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita bahas segi desainnya dulu. Realme C31 memiliki panjang 164 mm, lebar 76 mm, dan tebal 8,4 mm, beratnya 197 gram, bodi belakangnya berbahan baku plastik, dan begitu juga di sisi framenya. Rentang layarnya 6,5 inci, memiliki dual SIM slot berjenis nano, dengan tambahan dukungan eksternal memori slot. Di bagian belakang terdapat 3 buah lensa kamera yang memiliki desain lensa lebar, yang tentu saja bentuk kamera seperti ini sedang up to date banget. Sekarang kita bahas rivalnya, yaitu Redmi 9T. Redmi 9T memiliki dimensi panjang 162 mm, lebar 77 mm, dan tebal 9,6 mm, rentang layarnya hampir sama dengan Realme C31 tadi guys, yaitu 6,53 inci, tapi mungkin Redmi 9T ini lebih tebal. Dibekali dual SIM slot berjenis nano dengan dukungan slot memori eksternal. Berbahan baku plastik di bagian belakang dan begitu juga di sisi frame sampingnya. Di bagian belakangnya disematkan 4 buah kamera yang desainnya mungkin lebih konvensional dibanding Realme C31 tadi. Untuk segi desain, aku lebih suka sama Realme C31, dengan alasan, selain dengan desain kamera belakang yang up to date, Realme C31 juga lebih slim. Sehingga lebih nyaman digenggam kayak tangan ayam. Berikutnya, ayo bahas dapur pacu dari kedua HP ini. Kita mulai dari Realme C31 dulu, memiliki default Android 11 dengan interface Realme UI 2.0. Didukung chipset yang tergolong baru, berjenis Uni SoC T612, dengan proses fabrikasi 12 nanometer, CPU octa-core, dan GPU Mali G57. Realme C31 ini memiliki varian RAM 3 dan 4GB, memori internal 32 atau 64GB. Tapi yang kita bahas kali ini adalah yang versi RAM 4 dengan internal 64-nya, karena yang memiliki harga 1.700.000 hingga 1.800.000 adalah yang versi 4GB. Display layar berjenis IPS dengan tingkat kecerahan 400 nits. Berikutnya kita bahas sisi dapur pacu dari Redmi 9T. Membawa default Android 10 dengan interface MIUI 12, Snapdragon 662 dengan proses fabrikasi 11 nanometer, CPU octa-core, dan GPU Adreno 610. Memiliki varian RAM 4 dan 6GB serta memori penyimpanan internal 64 dan 128GB, tapi yang kita bahas kali ini versi RAM 4 dengan memori internal 64-nya guys. Sesuai harga yang sebanding dengan rivalnya Realme C31 tadi. Dari segi display pun sama persis dengan Realme C31 tadi, yaitu IPS LCD dengan tingkat kecerahan yang up to 400 nits. Untuk sektor dapur pacu ini, saya lebih condong ke Redmi 9T ini guys, karena opini saya, selain sisi Snapdragon yang pastinya sudah lebih teruji, pemilihan GPU Adreno 610 ini saya rasa lebih unggul. Untuk kebutuhan gaming kalian dibanding GPU Mali G57 milik Realme C31 tadi. Proses fabrikasi pun, walaupun angkanya sangat tipis, tapi Redmi 9T ini mempunyai angka proses fabrikasi yang lebih kecil daripada Realme C31, yaitu di angka 11 nanometer. Semakin kecil angka proses fabrikasinya, akan berakibat lebih efisiennya sebuah HP dalam memproses sebuah data.
Di video lainnya saya akan membahas lebih detail soal angka proses fabrikasi ini. Dan apa saja imbasnya untuk sebuah smartphone. Sekarang kita masuk ke ronde selanjutnya, yaitu kamera. Kita bahas Realme C31 dulu. Realme C31 memiliki triple kamera di bagian belakang, yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel, 2 megapiksel, dan 13 megapiksel, dan sudah aku singgung tadi sedikit. Desain kamera berlensa lebar seperti ini sangat eye-catching. Tentu saja dipelopori oleh iPhone 11 series, kemudian desain peletakan kamera belakang seperti ini sangat populer di tahun 2022 ini. Untuk selfie kameranya sendiri, Realme C31 ini memiliki kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Dan untuk main kamera belakangnya, kualitas pengambilan video di angka 1080 piksel, 30 fps, dan 720 piksel, 30 fps untuk kamera depannya. Nah, sekarang kita bahas sisi kamera dari Redmi 9T. Di bagian belakang terdapat 4 buah kamera yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel, 2 megapiksel, 8 megapiksel, dan 48 megapiksel. Untuk kemampuan pengambilan videonya di angka 1080 piksel, 30 fps. Sementara bagian kamera depannya memiliki resolusi 8 megapiksel, dengan kemampuan pengambilan video 1080 piksel, 30 fps. Menilik data kemampuannya, tentu saja urusan performa. Kamera dari Redmi 9T ini sedikit lebih unggul dibanding Realme C31. Tapi mungkin bagi kamu yang lebih mementingkan segi desainnya, peletakan kamera belakang Realme C31 tentu lebih enak dilihat, daripada Redmi 9T. Lanjut kita bahas soal baterainya. Realme C31 ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh. Dengan dukungan pengisian daya sebesar 10 watt. Dan kabel pengisian daya yang masih berjenis USB port. Dan sementara untuk Redmi 9T, memiliki kapasitas baterai sebesar 6000 mAh. Dengan dukungan pengisian daya sebesar 18 watt, dan kabel pengisian daya berjenis USB Type-C. Tentu saja, untuk sektor baterai ini, dimenangkan oleh Redmi 9T. Karena selain kapasitas baterai yang lebih besar, dukungan pengisian daya dengan watt yang lebih besar, dan model colokan USB Type-C ini merupakan faktor pendukung lainnya, yang membuat Redmi 9T ini lebih unggul dibanding rivalnya, yaitu Realme C31. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai Realme C31, dan Redmi 9T. Semoga membantu kamu yang mungkin dalam waktu dekat ini ingin mencari HP dengan budget 1 jutaan. Kalau kamu ada request HP mana lagi yang mau aku versusin, ketik aja di kolom komentar, pasti aku bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhir kata, be a smart buyer. Jangan lupa juga tonton video lainnya. Dan subscribe di sini.